الله ربي والإسلام ديني. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutlah kita bersyukur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore ini Allah masih mentakdirkan kita berjumpa, bersua bersama-sama dalam rangka untuk mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Aisyah bersama ranting Kembangan Utara. Tentunya kesempatan ini kita jadikan sebuah momentum sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah hasanah keilmuan kita, sehingga dalam kehidupan kita mampu meneliti setiap gerak dari langkah kita, agar di dalam kehidupan kita ini kita senantiasa memenuhi sebuah kebahagiaan. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari segenap jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya segenap panjenengan, adakah yang hadir pada kesempatan kali ini tidak ingin hidup bahagia? Tentunya semua akan berkeinginan bahwasanya segala kehidupan yang dijalaninya itu memperoleh kesenangan, ketenangan, banyak harta, banyak rezeki, banyak perhiasan. Itu pada dasarnya yang diinginkan oleh segenap manusia. Tapi di dalam realita kehidupan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jarang setiap orang dalam rangka untuk menggapai semua itu tidak memperhatikan mana yang hak dan mana yang batil. Allah menciptakan kita semua beserta makhluknya. Kita dalam hidup yang kita jalani ini tidak lain adalah untuk menghambakan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersembahkan diri kita semaksimal mungkin untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentunya benda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk pengabdian yang perlu kita lakukan, salah satu dari sekian banyak yang ada adalah bagaimana kita menyikapi harta yang kita miliki agar kita memperoleh keselamatan. Sehingga pada topik kali ini kita mengambil tema tentang harta dan keselamatan. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Humazah ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Lanjutannya apa, Bu? Dari dua ayat ini, ayat pertama itu menjelaskan bagaimana orang yang suka mengumpat. Ya. Ayat yang kedua menerangkan bagaimana harta ini yang bisa mengantarkan kita pada dua hal. Di sisi lain kita bisa dekat pada Allah, tapi di sisi lain kita semakin jauh dari Allah. Di ayat kedua dari surat Al-Humazah itu menggambarkan kepada kita bahwasannya harta yang kita miliki bunda, entah dalam bentuk uang, dalam bentuk perhiasan yang ada di anting atau telinga, di kalung, di cincin, di gelang atau di pergelangan kaki yang mungkin bisa dipasang, ataukah mobil yang kita miliki, sepeda motor, ataukah bahkan rumah gedung dan lainnya, itu bisa menjadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala harta itu tidak digunakan dalam hal kebajikan.
Kalau orang pada dasarnya suka bersenang-senang, menuhankan harta, menumpuk-numpuk harta, maka bisa jadi dari jalan situlah Allah menggelincirkan manusia. Tatkala kehidupan kita ini menuhankan harta, kita hari ini dapat 10.000 kita tumpuk, besok dikasih lagi 100.000 kita simpan, besoknya lagi dikasih 1 juta kita simpan, kita tumpuk terus sampai mungkin bisa jadi harta yang kita miliki itu menggunung. Terus kita disibukkan dengan harta kita menghitung-hitung. Hari ini ada yang keluar banyak apa tidak? Digunakan hanya untuk belanja, beli baju bagus, kerudung bagus mungkin, tas mewah. Terus untuk makan makanan yang serba mahal. Di catatan itu tidak ditemukan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berzakat, tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak memberikan hak-hak yang bukan milik kita. Nah, dari situlah potensi seseorang bisa tergelincir kepada jurang dan nista. Panjenengan bisa bersanding, tabiat pada dasarnya manusia itu kayak apa? Ya, coba dilihat di Al-Quran surat ke-3, surat apa Bu? Ali Imran ayat yang ke-14. Di dalam kehidupan kita di negeri kita ini, kita bisa mengamati tidak sedikit orang yang kaya, tidak sedikit orang yang memiliki pangkat, jabatan, kedudukan yang rendah. Namun dari semua itu ternyata kedudukan atau jabatan yang dimiliki, harta yang dimiliki menunjukkan ada yang dipuji dari harta dan kedudukannya. Sudah diberikan harta yang banyak, masih mencoba dengan jalan yang batil dalam rangka untuk memenuhi hasrat nafsunya. Beberapa hari terakhir ini, kalau panjenengan menyimak media sosial atau mendengarkan suara Surabaya, ataukah yang senang TikTok dan lain-lainnya, ada beberapa berita yang menggelitik bagi kita. Dan berita ini bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, tetapi orang yang sudah diberikan jabatan yang bagus, diberikan harta yang cukup berlebih, tetapi masih berupaya mencari harta yang tidak digunakan. Maka apa yang terjadi? Tatkala Allah membukakan bentuk kemaksiatan, maka langsung apa Bu? Nyungsep. Dari yang begitu tinggi, tatkala air itu dibuka langsung jungkel, tersungkur. Yang malu kira-kira siapa Bu? Apakah hanya orang yang melaksanakan? Tentunya tidak demikian. Kalau beliaunya punya istri, istrinya terdampak. Kalau beliau punya anak, anak terdampak. Kalau punya kedua orang tua yang masih hidup, di masyarakat terdampak. Punya mertua, terdampak. Semua akan terdampak atas perilaku yang dilakukannya. Kira-kira perasaan orang tua itu terkini begitu. Tahu anaknya hartanya banyak, tetapi
jalan perolehannya itu tidak menggunakan cara yang hak. Tahu yang biasanya dikasih 1 juta, 2 juta, ternyata yang dimakan ibunya itu harta yang batil. Setelah itu ibunya tahu bahwasanya anaknya melakukan itu dan diekspos. Kira-kira perasaan yang terdalam dari lubuk hati orang tua bagaimana? Pasti akan sedih. Seandainya air mata darah bisa dibersihkan dengan kain tisu, maka dibersihkan Bu untuk menghapus jejak yang terjadi. Tetapi itu tidak bisa dihapus begitu saja. Satu disebar, ditonton orang lain, di-forward lagi, di-broadcast lagi. Berapa banyak juta mata yang melihat informasi itu, baik mungkin dalam bentuk video, dalam bentuk literasi atau tulisan, dalam bentuk itu surat tertulis atau dalam bentuk sosial media. Masya Allah. Tentu kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya panjenengan semua yang hadir di sini, termasuk saya, tatkala Allah membuka aib kita, apakah kita akan tetap bisa berjumpa bersama seperti ini atas dosa-dosa yang kita lakukan? Tentu tak ada satupun yang mampu. Sehingga apa yang harus kita lakukan, sebisa mungkin dari diri kita ini jangan mencari kejelekan orang. Sebisa mungkin kita menutup aib kita, keluarga kita. Jangan mudah mengumbar ke orang lain. Belum tentu yang kita ajak curhat bisa menjaganya. Lebih-lebih kita mencari aibnya orang lain. Mungkin karena ada rasa ketidaksenangan, kita cari power dalam bentuk menggandeng orang lain, kita ajak berdiskusi. Ya apa caranya bisa menghancurkan orang lain? Bisa jadi orang itu tidak melakukan perbuatan mengambil harta orang lain dengan yang tidak dibenarkan, karena mungkin ada gap tertentu, sehingga apa orang ini bisa tersungkur, terjerat ke penjara dengan jalan harta itu dicari kejelekannya. Mungkin mencari informasi rekening orang itu, terus menyuruh orang lain mengirim dengan kontak apa-apa, terima kasih atas bantuan proyeknya misalnya. Kan bisa saja. Jadi seseorang mengirim uang ke orang lain, kalau tahu nomor rekeningnya, ditulis dari siapa pengirimnya, untuk keperluan apa. Kalau untuk menghancurkan orang itu bisa jadi dia tidak pernah melakukan itu. Atau mungkin pernah menangani proyek tertentu, kirim uang, kalau 10.000 1 juta mungkin FM, kirim 1 miliar, karena mungkin orang ini sangat berbahaya, harus dihancurkan misalkan, katanya dikirim uangnya terus di dalam bentuk kontennya terima kasih atas bantuan support proyeknya misalnya. Kadang berita yang diekspos, bunda yang sekarang saya hormati, ditulis dalam bentuk global, si fulan korupsi sebesar 1 miliar, padahal beliaunya belum diuji kebenarannya apakah salah atau tidaknya. Tapi karena berita itu langsung di forward di media sosial, di TV ataukah di TikTok, di Instagram dan lain, orang kan langsung ngambil kesimpulan, ya Allah ternyata orang ini ketoke uang ini dari seneng jipuk duit itu. Padahal seandainya itu ketika diuji tidak bersalah, kira-kira kita dosa nggak Bu? Menghakimi orang yang tidak bersalah. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya, terus kita mau tunjuk orang itu ternyata dia korupsi, padahal kita tidak tahu. Dosa tidak kira-kira? Dosa. Belum lagi kalau kita ucapan itu terekam atau tertulis di kolom komentar, habis itu komentar kita
timpali orang lain. Oh iya, orang ini bajingan, ditimpali lagi orang lain terus. Kira-kira kita dapat saham dosa betul? Kalau ini tidak bisa terhapus sampai kiamat, sedangkan usia kita ini cuma ya rata-rata 60. Jangan bisa bayangkan dosa sekali yang kita lakukan terus menjadi investasi yang terus-menerus sampai kiamat berakhir. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan amalnya kita? Kita berupaya untuk evaluasi diri kita. Bagaimana diri kita ini mengumpulkan harta yang kita peroleh, termasuk suami kita. Kalau saya istri kita, panjenengan mungkin di sela-sela waktu istirahat sedang bersenda gurau atau bercengkrama dengan suami, ya, yang punya maksudnya ngobrol-ngobrol Pak, Abi, atau ayah, atau apa panggilan terbaik bagi suaminya. Tanya yang bagus, jangan sempat sampai bawa harta ada yang salah nggak ke rumah. Nah pas suaminya nanti pulang kerja sama om ini ngotot kira-kira tersebut. Tolong timing waktu penyampaiannya juga diperhatikan. Jangan langsung baru datang dengan om ini, jangan. Ya waktu pas sudah enak, mungkin kalau di sponsor tuh setelah dibikin tes sariwangi, lembut, ya ngobrol. Pak, kira-kira saya ini mau curhat dengan jenengan. Bapak kan tiap bulan dapat penghasilan yang dibawa pulang diberikan mungkin diberikan orang tua atau orang tua. Bapak merasakan nggak ada harta yang bagel yang dibawa pulang? Ataukah kalimat yang mungkin panjenengan bisa anggap santun kepada suami panjenengan? Sehingga itu dalam rangka apa, Bu? Menjaga agar harta yang kita peroleh itu benar-benar murni, tidak ada sesuatu yang bagel di dalamnya, sehingga tatkala diberikan dalam bentuk olahan makanan, sajian yang diasuhkan kepada anak-anak, kepada suami dan istri, ataukah diberikan tetangga kepada orang tua, itu merupakan harta yang halalan thayyiban, harta yang cara perolehnya bagus, bentuknya bagus, enak dimakan, dan insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan. Hal yang demikian ini juga perlu kita arahkan kepada anak-anak kita. Mungkin panjenengan sudah punya anak yang sudah bekerja, ataukah menantu, ya sesekali ngobrol, curhat, dinasehati agar dalam upaya memperoleh harta itu mencoba semaksimal mungkin dengan cara yang baik sehingga mendatangkan contoh perilaku yang bisa menggelincirkan kita kepada kemaksiatan di dalam memperoleh harta. Bisa tatkala kita bekerja, ini yang mungkin sangat berpotensi terjadi pada setiap orang. Kita bekerja mungkin jam 6 sudah datang sampai jam 5 sore, atau ada yang jam 7 sampai jam 5 sore, ada yang jam 8 sampai jam 5 sore, ada yang jam 8 sampai jam 4 sore. Dibikinlah sebuah peraturan. Bisa aturan dalam bekerja, jam kerja dalam satu hari 8 jam. Kalau kesepakatan misalnya jam 7 harus sudah ngantor, sampai jam
4 atau jam 5 sore dibuatlah dalam bentuk sebuah kesepakatan dalam bekerja. Datangi jam 10 atau jam 9. Habis itu tidak absen. Terus jam pulang absen. Besok dilihat di rekodnya keterangan TB atau tidak absen masuk. Akhirnya minta rekomendasi, bos, Pak, kepada atasannya, saya tadi tidak absen, lupa. Padahal kalau jam 10. Tadi saya datangnya jam 7 Pak, kurang 1 menit. Dia kan tidak terlambat Bu. Atasan karena sudah mempercayakan kepada anak buah, terus langsung ditulis jam 7 kurang 1 menit atau jam 6:59. Ditandatangani, diinput di sistem, absensinya munculnya tidak terlambat. Full 1 bulan seperti itu dan tidak pernah melakukan bolong, tidak ada merah. Akhirnya gajinya penuh, betul. Pada kenyataannya jamnya yang dilalui itu ibarat grafik itu tidak datang. Karena ada yang open akhirnya jeblok ke bawah. Min, harusnya min Bu. Ibarat kalau di ilmu matematika atas positif bawah negatif, karena jamnya kurang min, betul. Misalkan min 2 jam. Kalau seminggu dalam 1 bulan dilakukan 3 kali 4 kali, misalkan 1 harinya minus 2 jam atau 2 jam. Kalau dalam seminggu misalkan 4 kali, berarti 2 kali 4, 8 jam. Karena digaji penuh, akhirnya 8 jam ini juga ada nilai nominalnya Bu. Misalkan kalau sehari gajinya 1 juta, dalam 8 jam, berarti dalam 1 bulan itu kan tadi 2 jam kali 4, 8 jam. Jadi 1 juta yang dibawa pulang itu bukan harta yang haram. Terus panjenengan kasihkan istri buat tahu campur, buat bergedel, buat beli tahu, buat beli daging atau buah, diolah dimakan. Sama halnya kita menyuapkan bara api neraka itu ke tubuhnya personal keluarga kita yang memperoleh itu. Jenengan bisa bayangkan. Itu kalau baru 1 bulan. Jenengan tanya ke suami, Pak, jenengan bekerja di perusahaan ini sudah berapa tahun? Bapak sudah melakukan berapa tahun seperti ini? Kira-kira kalau misalkan sehari gajinya 1 juta tadi dalam bentuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sedangkan dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Anggap aja kalau dalam 1 hari bekerja itu 8 jam, seminggu 40 jam, sehari 170 jam. Dalam 1 bulan dikalikan 12 1 tahun. Kalau misalkan sudah kerja 15 tahun, 170 kali 12 kali 15 dikalikan, kalau rata-rata tiap bulannya misalkan seperti itu 1 juta, jenengan bisa itu berapa puluh juta uang yang diperoleh dengan cara yang baik. Misal contoh ya, semoga istri atau suami kita tidak melakukan janji. Ustaz, bagaimana jika itu sudah terjadi? Sudah dimakan, dikasihkan anak-anak, dikasihkan orang tua, dikasihkan mertua. Kalau bisa mengganti, ya diganti. Berikan ke siapa? Kalau misalkan mau ke perusahaan, berikan ke panti asuhan. Yang bukan hanya panjenengan. Kasihkan orang-orang yang fakir miskin yang ingat. Tapi mampukah kita ngomong, Bu, hartaku ini dulu saya memperolehnya dengan cara seperti ini. Mampu tidak kita ngomong seperti ini? Pasti tidak mampu. Apakah kita ngomong ke perusahaan kita? Tapi bosnya kan
sudah berganti terus. Bos, dulu saya bekerja saya seperti ini, saya mengembalikan uang yang pernah saya lakukan. Udah kira-kira benar seperti itu. Ya, jalan alternatif yang beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perilaku batin yang kita lakukan itu dihisab oleh Allah dengan yang ringan, ya. Ditumpuki dengan kebaikan yang kita peroleh, yang kita lakukan, semoga meringankan dosa yang sudah pernah kita lalui. Karena seandainya jadi jantung daging kan, bagaimana kita mengambil daging itu? Bagian daging mana yang kelihatan bahwa itu haram? Kita tidak terlihat, Bu. Bercampur darah, bercampur daging, bercampur dengan tulang, rambut, mata kita, bagaimana kita memilih? Tidak bisa itu. Ya, jalannya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan khilaf. Bisa jadi itu tidak tahu. Kalau tidak tahu, insya Allah Allah memakluminya. Tapi kalau kita tahu dan kita melakukan ini yang repot, sudah tahu itu batin, haram, terus terang-terangan kita langgar, tentu hisabnya berbeda dengan orang yang tidak paham ilmunya dan melakukan hal itu. Ya, kita bermunajat pada Allah SWT dengan mau mengaji seperti ini, ya, paling tidak kita dapat inputan ilmu, dapat hasanah keilmuan yang kita peroleh, dan tentunya kita bermunajat pada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ini bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, sehingga di dalam bekerja kita ini kita lebih hati-hati. Kalau kita tidak bekerja di rumah, ya mengingatkan suami, Pak, demi kebaikan kita bersama, atau Abi, demi kebaikan kita bersama, tolong hati-hati kalau bekerja, cari nafkah yang baik untuk saya dan anak-anak. Jangan matur yang baik, doakan dari rumah. Mudah-mudahan suamiku dalam bekerja ini bisa amanah, sehingga dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Harta yang dibawa pulang adalah harta yang halal. Berbeda dengan Allah SWT. Langkah yang kedua, kalau kita sudah berupaya untuk meneliti harta kita dengan cara yang hak, dengan cara yang baik, maka selanjutnya adalah memberikan hak-hak harta itu pada orang-orang yang berhak menerimanya. Panjenengan di setiap perolehan harta yang kita peroleh, kalau sudah mencapai nisab, kan ada zakat yang harus dikeluarkan. Ustaz, bagaimana kalau harta yang kita peroleh itu belum pernah mencapai nisabnya? Apakah saya tidak berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta kita? Kalau kita tidak punya kewajiban untuk membayar zakat atas harta kita, kita bisa dengan jalan yang lain. Kita bersedekah sebagian dari harta kita, entah dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, ataukah dalam bentuk yang lainnya. Ya. Untuk memudahkan agar harta kita ini benar-benar bersih, jangan menunggu sampai batas nisab yang telah ditentukan. 1 bulan ini dapat gaji 10 juta misalnya. Nah,
dikalkulasi dalam 1 tahun mesti kena Bu sudah. Ya. Diibaratkan taksirannya dengan emas, ya kira-kira 80 jutaan. Nah 10 kali 12 sudah lewat. Ya. Ustaz, cicilan rumahnya kayak biaya anak sekolah, menghitungnya jangan setelah dikeluarkan. Panjenengan dikasih gaji berapa pun pasti banyak alasan. Gede no cicilan, akhirnya bersihnya kecil, ya menyusut. Mau numpuk lagi belikan rumah, ya nggak numpuk-numpuk Bu, dalam bentuk kalkulasi uang. Nah, agar namanya apa? Dapat 1 juta langsung 2,5% sisihkan. Sebaiknya harta kotor Bu, harta perolehan. Ya. Kalau berbisnis bukan harta aset tetapi harta keuntungan. Ya. Aset kan ada hitungannya sendiri. Ya, misalkan jenengan bulan berdagang hari ini dapat 10.000 misalkan, ya langsung disepit kalau bisa. Kalau nggak bisa ditotal dalam sebulan. Nah, harus numpuk pakai kadang-kadang emang berjenengan. Kasih contohnya begini. Jenengan berinfak 10.000 ringan berat. Ringan. Anggap aja kalau 10.000 itu ya 2,5%-nya 2.500. Untuk kita bisa berinfak 10.000 itu kan tidak membutuhkan harta yang cukup besar. Tapi panjenengan tiba-tiba dititipi harta 1 miliar, 2,5%-nya tidak sedikit Bu. Bisa jadi jenengan giling-giling. Oke ya. 2,5 kalau 1 miliar 2,5%-nya berapa Bu? 25 juta. Emang baru Bu? Boleh. Ojo. Nah sering-sering dilakukan seperti itu, ya susah. Makanya cara melatihnya ya jangan menunggu punya harta 1 miliar. Berapapun harta yang kita miliki, yang kita peroleh, kita latih diri kita untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki. Tidak harus menunggu batas misalnya. Insya Allah dengan jalan itu panjenengan tidak akan kebenaran. Kan kita tidak tahu ya di sini apakah suaminya gajinya ratusan juta dalam 1 tahun, kita juga tidak tahu. Maaf, dalam 1 bulan kita tidak tahu. Atau mungkin suaminya pengusaha properti, ya kita tidak ada yang tahu. Ataukah suaminya bos besar di perusahaan, ya kita tidak tahu. Maka kita sebagai suami atau sebagai istri ya coba saling watawa saubil haq watawa saubis panjenengan ya saling menasihati. Apakah suami tidak pernah salah? Ya pernah. Apakah istri tidak pernah salah? Ya pernah. Ya saling mengingatkan. Di tatkala suaminya posisinya imannya meningkat baik, ya coba menasihati istrinya. Istrinya posisi imannya baik, ingatkan istrinya, suaminya. Kalau saling menasihati ya insya Allah potensi tergelincir kemaksiatan itu akan semakin kecil, semakin bisa diminimalisir. Yang ketiga upaya yang harus dilakukan adalah ini yang paling hari ini ngaji nih. Panjenengan pulang dari ngaji ini, rintangannya sampai rumah itu banyak. Jenengan melalui jalan. Kalau panjenengan jalan kaki bisa jadi ketemu orang diajak ngobrol, ceritanya beda. Panjenengan mungkin bersepeda motor ketemu orang di perjalanan, yang diobrolkan sudah beda. Panjenengan ketemu tetangga kanan kiri rumah, nyampe rumah, cerita yang dibicarakan beda. Setiap
insan punya potensi masing-masing, punya halangan rintangan masing-masing. Mampukah diri kita menetapi di dalam kebajikan, ataukah kita tergelincir kepada kemaksiatan? Ya tinggal upaya diri kita masing-masing untuk memaksimalkan dalam mengelola hati kita. Mau cenderung kepada kebajikan ataukah ke maksiatan? Kita yang bisa menimbang. Nah, kita butuh orang. Siapa yang bisa mengingatkan? Orang terdekat. Kalau kita sudah dalam bentuk keluarga, ya keluarga terdekat kita. Kalau kita punya orang tua, ya orang tua yang mengingatkan kita. Terdekat lagi ya tetangga kita. Marilah kita berupaya untuk saling nasihat-nasihat dan beristiqomah di dalam hati. Insya Allah dengan cara itu kita akan ditetapkan di dalam hal-hal kebaikan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan di dalam kehidupan kita ini kita dihimpun bersama orang-orang yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan kita diakhiri hidup kita dengan kondisi husnul khotimah. Amin. Amin.